Halo Sobat SG, selamat datang di channel YouTube Ibel SG. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru terkait PTN dan pembahasan-pembahasan soal tentunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Kaldi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba berpusing-pusing ria membahas soal-soal kimia yang ada. Di sini kakak punya sebuah soal tentang penyetaraan reaksi redoks, di mana di soal ini disebutkan bahwa ada reaksi antara Br2 dia direaksikan menjadi Br- dan BrO3-, di mana dalam proses Br2 menjadi Br-, dia bilang menerima X elektron dan Br2 menjadi BrO3- melepaskan Y elektron. Nah, di sini dia pengen tahu berapa nilai X dan Y yang ada. Oke, nah jadi kalau kalian ketemu soal-soal penyetaraan reaksi redoks seperti ini, yang pertama kali harus kalian lakukan ialah kalian harus tahu dulu bilox dari masing-masing unsur yang diberikan. Nah, pertama kita punya Br2. Di sini untuk si Br2, karena dia unsur bebas, dia tidak berikatan dengan siapa-siapa dan tidak bermuatan, di sini biloxnya otomatis sama dengan 0. Berikutnya, yang kedua kita punya ion Br-. Berarti Br di dalam Br- karena dia bermuatan negatif 1 dan dia juga tidak berikatan dengan siapa-siapa, otomatis negatif 1 ini itu langsung jadi muatannya dari si unsur Br. Dan yang terakhir, kita punya BrO3-. Nah, hati-hati di sini. Unsur Br-nya berikatan dengan unsur oksigen. Berarti kita harus tahu dulu berapa bilox dari unsur oksigen tersebut. Nah, di mana kita sama-sama tahu bahwa oksigen itu punya muatan negatif 2. Karena di sini oksigennya ada 3 buah, berarti ketika kita kalikan 3, muatannya berubah jadi negatif 6. So, agar muatan akhirnya menjadi -1, Br-nya otomatis harus bermuatan positif 5. Sehingga bisa kita simpulkan, Br pada BrO3- dia memiliki bilox positif 5. Itu angka pertamanya. Nah, setelah ini apa aja sih step-step berikutnya yang harus kita lakukan? Jadi pada proses penyetaraan reaksi redoks, yang pertama harus kita lakukan ialah setarakan unsur yang biloxnya berubah terlebih dahulu. Jadi setelah kita tahu masing-masing bilox yang ada, ternyata di sini ada unsur Br yang biloxnya akan berubah. Nah, kemudian setelah kita setarakan, proses yang kedua ialah kita setarakan jumlah oksigen yang ada dengan penambahan H2O buat yang kekurangan. Dan yang terakhir ialah kita setarakan jumlah hidrogen yang ada dengan proses penambahan sejumlah H+. Nah, kita akan lakukan pada reaksi ini. Jadi yang pertama, dia bilang tadi ada Br2 ini direaksikan menjadi Br-. Jadi step yang pertama ialah kita setarakan unsur yang biloxnya berubah. Jadi di sini kita lihat jumlah Br-nya. Untuk si Br di sebelah kiri kita punya 2 buah. Sedangkan Br di sebelah kanan kita hanya punya 1 buah. Maka dari itu di sini Br-nya harus kita kalikan 2. Nah, apa yang terjadi setelah proses pengalian 2 ini? Nah, ini efeknya ialah pada bilox yang ada. Nah, bilox Br2 di sini tadi nilainya 0. Karena ada 2, kita kalikan 2. Begitu juga untuk bilox Br-, tadi biloxnya -1, kita kalikan juga 2 karena jumlahnya ada 2. Nah, kalau kita bandingkan kiri sama kanan, yang sebelah kiri jumlahnya 0, yang sebelah kanan jumlahnya -2. Sehingga di sini kita harus tambahkan sejumlah elektron biar dia seimbang. Maka dari itu kita akan tambahkan
dua buah elektron di sebelah kiri biar muatannya sama. Itu step yang pertama. Selanjutnya untuk step yang kedua kita setarakan jumlah oksigen. Kalau kita bandingkan kiri dan kanan sama-sama tidak memiliki oksigen. Berarti step kedua kita lewat. Step yang ketiga pun sama, kiri dan kanan juga sama-sama tidak memiliki hidrogen. Berarti untuk reaksi yang pertama penyataraannya seperti ini. Kita lanjut ke reaksi yang kedua. Tadi reaksi yang kedua, si Br2-nya diubah menjadi BrO3-. Kita lakukan hal yang sama juga di reaksi ini. Br2 menjadi BrO3-. Nah, kayak tadi teman-teman, kalian lihat Br sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri kita punya dua buah Br, sebelah kanan hanya satu, berarti kita kalikan 2. Dan ingat, ini berpengaruh juga terhadap Bilox dari masing-masing. Nah, yang sebelah kiri Biloxnya 0 karena ada 2 dikalikan 2. Yang sebelah kanan juga sama, Biloxnya positif 5 tadi setelah kita dapat. Ini pun kita kalikan 2. Berarti sebelah kiri total muatannya 0, sebelah kanan total muatannya positif 5. Nah, berarti biar seimbang kita harus tambahkan sejumlah 10 elektron di sebelah kanan. Sebenarnya sampai sini sudah cukup. Ini sudah menjawab soal yang ada. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa nilai X-nya dari reaksi yang kita punya, X-nya itu sama dengan 2, sedangkan Y-nya itu sama dengan 10. Jadi X dan Y itu menunjukkan jumlah elektron yang terlibat. So, jawabannya untuk soal nomor 55 ini ialah yang D. Itu kalau kita ingin menjawab soal ini. Tapi kakak nggak akan berhenti sampai di sini. Kakak ingin menjabarkan lebih lanjut, kita harus coba cek reaksi startnya kira-kira seperti apa nanti ke depannya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita masuk ke step yang kedua, kita setarakan jumlah oksigennya. Kalau kita lihat di sebelah kiri dia sama sekali tidak memiliki oksigen. Sedangkan di sebelah kanan dia punya 3 buah oksigen dikalikan dengan 2 karena dia punya koefisien. Sehingga total oksigennya itu sebesar 6 buah. Maka dari itu, karena sebelah kiri kekurangan oksigen, kita harus tambahkan 6 buah H2O karena dia butuh 6 oksigen. Di sini plus 6 H2O. Yang terakhir, kita juga setarakan jumlah hidrogennya. Nah, di sini sebelah kiri kita punya 12 buah hidrogen. Sedangkan di sebelah kanan sama sekali tidak ada hidrogen. Otomatis sebelah kanan kita akan tambahkan 12 buah hidrogen. Sampai sini kalau kita mau lihat hasil penyetaraan akhirnya, berarti kalian tinggal eliminasi jumlah elektron yang ada. Nah, dengan catatan kita harus setarakan dulu elektron di atas dan elektron di bawah. Dengan melakukan sistem eliminasi, berarti di sini yang atas kita harus kalikan 5 biar elektronnya hilang. Sedangkan yang bawah ini tetap kita hanya kalikan 1. Nah, di sini kakak langsung aja kita eliminasi. Nah, tadi elektronnya yang sebelah kiri dikali 5 jadi 10, jumlahnya sama dengan elektron di sebelah kanan. Ini juga 10. Nah, terus kita lihat juga kira-kira ada hal lain nggak sih yang bisa dieliminasi selain elektron. Nah, dalam hal ini kebetulan untuk H2O yang ada H2O hanya di bawah, H+ juga sama, yang punya H+ cuma reaksi yang bawah. Maka dari itu H2O dan H+ di sini nggak bisa kita eliminasi. Nah, sedangkan Br2-nya karena sama-sama di ruas sebelah kiri, otomatis nanti kita akan jumlahkan kedua buah Br2 yang dihasilkan. Sehingga di akhir reaksi kita punya nanti
ada 6H2O. Kemudian BR2-nya yang atas 5, yang bawah 1 kita jumlah jadi 6 BR2. Kemudian yang di sebelah kanan kita punya dikali 5 jadi 10 BR min. Ditambah BRO3-nya tetap 2, berarti 2 BRO3 karena dikali 1. BRO3 min. Dan terakhir ada 12H+. Untuk membuktikan reaksi tersebut apakah sudah benar-benar setara atau belum, kalian tinggal lihat aja jumlah unsur sebelah kiri dan sebelah kanan sudah sama atau belum. Nah, di sini kalau kita lihat jumlah hidrogennya ada 6 kali 2, 12. Sebelah kanan juga sama, ada 12 2 hidrogen. Selanjutnya untuk oksigennya ada 6 kali 1, ada 6. Nah, sebelah kanan ada 2 dikali 3, ada 6 juga. Dan terakhir jumlah BR-nya totalnya sebelah kiri ada 12. Sebelah kanan kita punya 10 BR ditambah 2 BR. Ini pun 12. Dan terakhir lihat juga muatannya. Nah, sebelah kiri sama sekali tidak memiliki muatan, berarti totalnya 0. Sebelah kanan totalnya min 10. Kemudian dijumlah dengan min 2 jadi min 12. Ketemu sama plus 12, berarti totalnya juga 0. Otomatis reaksi ini sudah setara. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk proses penyetaran reaksi redoks. Jadi tadi kakak ulangi lagi, step yang harus kalian lakukan ialah yang pertama, cek dulu bilox dari masing-masing unsur yang ada. Kemudian setelah kita cek, kita setarakan unsur yang biloxnya berubah. Kemudian setarakan jumlah oksigen dan terakhir setarakan jumlah hidrogen. Setelah itu kita akan melakukan proses eliminasi elektron. Nanti baru kita tinggal total reaksinya jadi seperti apa. Itu aja untuk pembahasan hari ini. Gampang kan? Nah, jadi harapannya ini bisa diaplikasikan oleh kalian di soal-soal yang lain. Dan buat teman-teman yang mau nge-request soal-soal lain yang ingin dibahas, jangan lupa klik komen di bawah. Nanti kita akan coba ngebahas soal-soal yang akan teman-teman request. Cukup sekian dari kakak, semoga bermanfaat. Bye-bye. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!